Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kami bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel yang penuh dengan barokah ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Juga tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta dibahagiakan kehidupannya dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini ada kisah menarik yang patut kita simak. Bagaimana kisah Islamnya seorang uskup, dan dia juga bisa membawa 12 anak buah kapal yang juga mau memeluk Islam. Bagaimana ceritanya? Masya Allah. Ternyata ini ada dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Di situ ini keislamannya sungguh sangat luar biasa sekali. Ini dituturkan oleh Imam Syafi'i atau dikenal dengan Muhammad bin Idris. Pernah bercerita bahwasanya beliau pernah melihat di Mekah seseorang yang dahulunya beragama Nasrani. Boleh dibilang dia sudah mempunyai gelar uskup. Pada kali ini sedang menjalankan tawaf. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepadanya, "Apa yang membikinmu enggan terhadap agama nenek moyangmu?" Lalu dia berkata, "Aku telah menggantinya dengan jalan yang lebih baik." Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Bagaimana kisahnya sampai sedemikian?" Kemudian dia bercerita, pada suatu hari si uskup ini pergi dengan kapal laut. Ketika sampai pada pertengahannya, tiba-tiba karena satu dan lain sebab kapal itu terbelah. Akhirnya dia berupaya untuk mencari keselamatan. Kemudian dia bertautan dengan sepotong papan. Kemudian katanya, "Kulihat gelombang laut bergumpalan laksana gunung-gunung yang tampak dari kejauhan. Aku hanya mengikuti arusnya. Akhirnya aku pun terpental ke tepi laut. Lantas aku berjalan-jalan di pulau itu. Di sana terdapat banyak pepohonan yang berdaun rindang. Buahnya lebih manis daripada madu, lebih empuk daripada keju." Buah apa ya kira-kira ya? Di sana juga ada sungai yang mengalir dengan indahnya. Airnya tawar. Kemudian aku berkata, "Alhamdulillah, aku bisa makan buah-buahan ini. Aku juga bisa minum dari air sungai ini. Sehingga aku memperoleh jalan petunjuk dan musibahku dipudarkan oleh Allah." Pada kala itu yang paling menyusahkan, dikala matahari mulai terbenam, kegelapan telah menyelimuti alam. Aku takut bila nanti ada binatang buas yang datang dan memakan tubuhku. Aku ingin perlindungan. Lalu aku memanjat pohon. Pohon itu ada di sampingku. Kemudian aku duduk di atas tangkainya. Aku pun tertidur. Setelah tubuhku kuikat dengan tali hingga pada suatu saat aku pun tidak sampai terjatuh. Namun di saat pertengahan malam telah tiba, tak kuduga aku pun melihat binatang yang berenang di air, membaca tasbih. Lidahnya fasih, dia membaca la ilaha illallah ghaffar Muhammadun Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengampun dan Muhammad adalah Rasulullah sebagai Nabi yang terpilih. Ketika binatang tersebut mendekati ke pantai, tiba-tiba lain dari binatang biasanya, berkepala burung kasuari gitu ya, bertampan manusia, berkaki onta dan ekornya seperti ikan. Aku pun takut kebinasaan diriku. Aku turun dari pepohonan dan aku lari. Lalu dia memandangku dan berkata, "Berhentilah, bila kamu masih tetap berlari kamu akan binasa." Aku pun berhenti lalu berkata, "Apakah agamamu?" Aku berkata, "Kristen." Lalu dia berkata lagi, "Celaka kamu, wahai orang yang merugi. Kembalilah memeluk agama yang lurus. Sesungguhnya kamu sekarang bertempat di daerah jin yang mukmin. Tidak akan bisa selamat kecuali orang yang muslim." Aku berkata, "Bagaimana caranya memeluk Islam?" Dia berkata, "Bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah." Lalu aku membacanya. Kemudian binatang itu berkata, "Kamu berkehendak untuk tinggal di tempat ini atau kembali kepada keluargamu?" Lalu aku menjawab, "Aku kembali kepada keluargaku." Kemudian dia berkata, "Berdiamlah di tempatmu. Sebentar lagi ada kapal yang lewat di mukamu." Aku pun berdiam dan binatang itu juga turun ke laut lagi hingga pergi menghilang dari pandanganku. Lalu ada kapal yang lewat di mukaku. Aku pun melambaikan tanganku untuk menyetopnya. Lalu kapal itu berhenti dan membawaku. Setelah aku sampai di dalamnya, aku berjumpa dengan 12 orang yang seluruhnya lagi memeluk agama Nasrani. Lalu aku cerita apa yang menimpa pada diriku dan mereka pun mulai sadar dan mau memeluk agama Islam. Masya Allah, ternyata dia disahadatkan oleh jin guys. Dan tidak disangka ternyata keislamannya itu juga menginspirasi orang lain juga untuk memeluk Islam. Begitulah Islam seharusnya ada pada diri kita dan kita juga bisa menginspirasi orang lain untuk memeluk Islam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan umur kita yang panjang, yang barokah, yang baik amalnya, yang diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.